Sering sekali kita sebagai pembicara, kita menemukan kesulitan untuk berpikir topik apa sih yang cocok didengarkan oleh audiens kita. Hari ini untuk teman-teman di International Orator Society, Lisa akan berbagi 3 tips yang bisa Anda consider, Anda pikirkan terlebih dahulu sebelum menentukan sebuah topik. Tips yang pertama kita kenal dengan passion. Apa yang dimaksud dengan passion? Kita ketahui bahwasannya ketika kita mau memberikan sebuah pidato, pastinya topik yang ingin kita bawakan adalah topik yang kita sukai. Nah, sekarang ambil kertas Anda, ambil pena Anda, yuk kita tulis apa saja topik yang kamu sukai. Contoh, kamu suka memasak. Berarti kamu boleh tulis 1, memasak. 2, misalnya kamu suka tentang dunia fashion design, kamu boleh tulis fashion design. Kamu suka tentang dunia bisnis, silahkan ditulis 3, bisnis. Pokoknya ditulis sebanyak-banyaknya topik yang kamu sukai, oke? Topik yang kamu sukai dulu. Setelah kamu tulis ini, kamu menuju tips yang kedua, kita katakan dengan power. Perhatikan bahwasannya banyak sekali kita sebagai pembicara atau orang yang membawakan pidato, kita suka sekali membawakan topik-topik yang kita sukai. Tapi apakah kita menguasai topik tersebut? Kalau kita menguasai topik tersebut, dipersilahkan. Tetapi kalau kita tidak menguasai, yang terjadi adalah kita malahan jadi stres. Kita jadi merasa, waduh, ternyata buat topik itu, buat pidato itu susah. Maka dengan itu, saya sarankan list yang tadi Anda tulis, di list yang kamu sukai, sekarang menuju tahapan yang kedua, kamu checklist. Oke? Silahkan kamu checklist topik mana yang kamu kuasai. Dari 10 sampai 15 topik yang kamu list, kalau sudah ada 5 yang kamu kuasai, it's great. Tapi Miss Lisa, bagaimana kalau topik yang saya kuasai, saya juga deg-degan nih, beneran nggak sih aku kuasai topik ini? Nah, kalau misalnya Anda juga deg-degan untuk hal ini, no worry, Anda boleh cek tentang credibility Anda. Misalnya, Anda kuasai di bidang fashion designer. Credibility Anda juga ada di bidang fashion design? Tidak. Kalau memang ada, ya udah go ahead saja, tidak masalah. Tetapi kalau Anda suka fashion design, Anda kuasainya fashion design, tapi Anda tidak punya latar belakang di fashion design, saran saya boleh dipertimbangkan terlebih dahulu. Karena kenapa? Takutnya nanti audiens yang mendengarkan, mereka akan berpikir bahwasannya, lah, kamu ngomong ini atas dasar apa? Pengalaman kah? Atau atas dasar kamu punya kredibilitas? Kredibilitas itu seperti pendidikan informal ataupun pendidikan formal yang sudah Anda ikuti. Karena itu akan menjadi salah satu tolak ukur bagaimana audiens menilai isi dari pidato Anda. Oke? Tentang yang P kedua. P yang ketiga kita kenal adalah purpose. Apa yang dimaksud dengan purpose? Kalau topik yang kita sukai dan topik yang kita kuasai tetapi tidak disukai oleh audience, it's just useless. Anda perlu ketahui siapa audience yang datang mendengarkan topik pembicaraan Anda pada hari itu. Maka Anda akan melihat dari topik yang kamu sudah list tadi, yang sudah kamu checklist juga, yang kamu kuasain itu, coba sekarang kamu lihat, audiens suka yang mana. Dari mana kita bisa tahu audiens itu suka yang mana? Anda boleh melakukan survei singkat terlebih dahulu sebelum datang ke acara tersebut. Atau Anda boleh meminta data dari pihak panitia dengan menggunakan tips rich. Apa yang dimaksud dengan tip rich? Rich itu adalah R, kita bisa menggunakan religion. Kita boleh mengecek terlebih dahulu orang yang datang itu dari background agama apa saja. Oh, dan universal, nggak apa-apa. Berarti kita go ahead. Tujuannya supaya kita tidak membawakan topik-topik yang mengandung sara atau juga mengandung kontroversial. A, oke, A itu adalah age, dari usia berapa sampai usia berapa juga. Contoh, yang hadir adalah usia 20 tahun sampai 40 tahun. Berarti bahasa yang kita gunakan jangan terlalu formal sekali juga. Dan yang G adalah kita kenal dengan gender. Lebih banyakkan perempuan atau lebih kebanyakan pria yang hadir di acara Anda. Karena ini juga akan sangat mempengaruhi contoh-contoh yang ingin Anda bawakan. Yang terakhir adalah I.
yaitu education. Education ini adalah hal yang sangat penting sekali. Anda harus tahu orang yang hadir ini tingkat pendidikannya seperti bagaimana. Kalau yang datang adalah tingkat pendidikan yang sangat tinggi, mungkin Anda akan berpikir mengambil topik-topik yang akan cocok dibahas lebih dalam dengan mereka. Tetapi kalau educationnya adalah yang cukup so-so, misalnya adalah cuma tamatan SMA, dan atau mereka juga sekarang lagi menuju di dunia kampus, nah Anda juga boleh mengambil topik-topik yang selaras dengan mereka. Maka dengan itu, audiens pasti akan lebih memperhatikan apa yang Anda sampaikan. So, P yang ketiga adalah purpose. Untuk teman-teman International Orator Society, masih bingung? Anda gimana memilih topik? Tidak perlu khawatir. Terapkan 3P ini di dalam persiapan Anda membuat pidato. Pastikan P yang pertama adalah passion. Pastikan passion ini adalah mengetahui Anda punya kesukaan topik seperti apa. Silakan di list minimum 10 sampai 15. Sudah di-list kan? Kita menuju P yang kedua adalah power. Pastikan topik yang Anda bawakan ini juga adalah topik yang Anda kuasai. Anda lihat dari list yang tadi ya, dari 10 sampai 15 itu kamu tik. Silakan di-tik yang mana Anda kuasai. Oke? Silakan dicek kredibilitas Anda juga sesuai dengan topik yang Anda kuasai. Yang terakhir adalah purpose. Purpose ini adalah coba Anda gunakan tip rich tadi, sehingga menggunakan tips rich tadi Anda bisa melingkari. Sekarang silakan dilingkari yang mana audiens suka. Sekarang sudah makin dikit, benar bukan? Dari 10 sampai 15 yang Anda listkan, saya yakin sekarang pasti tinggal bersisa mungkin 3, mungkin 4. Dan you have done a good job. Kamu sudah melakukan yang baik karena kenapa? Anda sudah memiliki 3 sampai 4 topik yang bisa Anda gunakan untuk pidato Anda. Semoga dengan tips 3P ini bisa berguna untuk teman-teman di International Orator Society. Ingat, di SML1 kami selalu mengingatkan stage time is privilege. Selalu ambil jam terbang karena jam terbang adalah anugerah. Jika Anda diberikan kesempatan untuk berpidato, berpidatolah. Jika Anda diberikan kesempatan untuk berbicara di depan banyak orang, ambil kesempatan itu. Karena jam terbang adalah anugerah. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan tersebut. So, stage time is privilege. Sampai jumpa di International Orator Society, SML1, making you better you.